Acara selanjutnya langsung kami serahkan kepada tim asesor dari visitasi daring Ban SM Provinsi Jawa Timur untuk SMK Palapa. Kepada tim asesor kami haturkan. Terima kasih Pak Starji. Ya, halo. Ya, sebelum Pak Sutarji memulai, saya mengingatkan pada sekolah ya. Yang pertama, nanti tolong laptop yang berdekatan itu tolong agak dijauhkan sehingga suaranya tidak seperti saat mau pembaku terdengar suara belalang kowing gitu ya. Satu. Terus yang kedua, mau juga nanti yang sedang berbicara itu ditaruh di ruangan-ruangan atau di laptop yang agak lancar dan suaranya keras. Seperti tadi yang waktu Pak Kepala Sekolah memberikan sambutan itu suaranya tidak begitu terdengar. Sehingga nanti mungkin bisa pindah ke tempatnya siapa di Bu Dewi apa di mana itu yang tadi sudah mengatakan itu dari saya Pak Tarsi. Monggo Pak Tarsi dimulai kegiatan yang sesi yang kedua ini. Baik. Pak, nyuwun sewu. Nggih. Pak Salamun sama Pak Tarji saya mohon izin ya. Oh, nggih, Bu. Besok saya insya Allah akan bergabung. Bu Nurul, halo. Nggih. Halo Bu Nurul. Nggih. Ada kegiatan di kantor? Nggih. Kados pundi? Ya, Ibu ada kegiatan kedinasan lain di kantor? Nggih. Kados pundi badhe datang SMK Trowulan? Iya, nggak apa-apa. Saya ini sebetulnya juga banyak, tapi ya sudah karena ini harus diselesaikan. Ya. Oke. Ya, silakan Bu. Besok silakan, Pak. Kalau besok. Jika diizinkan besok saya ikut gabung ya. Siap. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesi yang kedua ini adalah sesi dengan pimpinan sekolah atau madrasah. Dalam ini adalah dengan kepala sekolah. Mohon yang mendampingi atau yang mungkin bergabung di Zoom-nya atau di PC dekat PC-nya untuk Zoom kepala sekolah ini mungkin hanya wakil kepala sekolah atau mungkin ketua yayasan, ya, ketua yayasan saja. Sedangkan yang lain mungkin ya atau mungkin ditambah kaprok, mungkin salah satu kaprok. Sementara yang lain boleh live atau mungkin tetap namun tidak perlu mengaktifkan kamera, mungkin untuk tidak terlalu bebannya terlalu berat ya. Jadi ini saya persilakan, tentunya dalam acara ini adalah acara utamanya presentasi oleh Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini Pak Sutrisno Akbar ya. Silakan nanti dengan tayangan presentasi PPT atau mungkin memutar video pun mestinya 8.30 tapi ini sudah pukul 9. Jadi kita pakai 50-50 lah, ada sekitar 31 jam ya untuk sampai jam 10 saja. Itu mungkin 50-50, Bapak 30 menit usahakan dicukupkan, lalu saya dan Pak Salamun menggunakan 30 menit untuk menanyakan penggalian butir-butir ya. Itu ya. Jadi ya kalaupun mundur-mundur sedikit mungkin sampai 10-15 ya. Tidak terlalu mengganggu yang ke belakang. Saya kira begitu. Terima kasih. Dipersilakan. Pakai protokoler ya monggo, pakai MC ya monggo, langsung ya monggo. Dipersilakan. Baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Johan bisa segera menyiapkan slide-nya. Slide-nya Pak Jo.
Halo. Ya, lanjut Pak. Silakan lanjut Pak. Pak Trisno Baik. Akbar, silakan. Baik, Pak Jurati. Suaranya agak diperkeras Pak, suaranya ya. Iya Pak. Ini bagaimana suaranya? Tes sudah Pak, sudah dengar Pak suaranya Pak. Ya, sudah Pak. Ya, yang seperti ini terus Pak, jangan sampai yang low Pak, yang suara yang tinggi Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada tim asesor akreditasi Bapak Sutarji, SPD, MM, dan Bapak Dr. Andes Haji Salamun, MPD. Dalam hal ini nanti saya akan menjelaskan berkaitan dengan visi dan misi serta tujuan dari SMK Palapa, beserta apa-apa saja yang sudah kami kerjakan. Mungkin hanya beberapa saja Bapak yang kami tampilkan, karena memang ini adalah menjadi inti dari kegiatan yang ada di SMK Palapa. Baik, untuk yang pertama, visi sekolah. Visi dari SMK Palapa yaitu terbinanya insan yang religius, bermutu, berkemajuan, mandiri, serta berdaya saing. Adapun misi dari SMK Palapa sendiri yaitu untuk mewujudkan misi tadi, yang pertama kami menerapkan misi menciptakan sekolah yang bernuansa religius. Kedua, melaksanakan pembelajaran pakem. Ketiga, membentuk insan berwawasan intak dan iptek yang mampu menjawab dan mengikuti tantangan era global. Keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, indah, dan nyaman. Kelima, meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas seluruh komponen sekolah. Keenam, mewujudkan kerjasama yang profesional dan harmonis, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ketujuh, meningkatkan kompetensi siswa agar mampu berdaya saing dalam ranah dunia kerja, siap berentrepreneurship, ataupun masuk ke ranah perguruan tinggi. Adapun tujuan dari SMK Palapa, yaitu satu, menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, disiplin kerja dan ibadah, mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dari program keahlian yang dipilihnya. Kedua, menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir sesuai dengan bakat minatnya, ulet dan gigih dalam pembelajaran, baik belajar dan bekerja, mampu beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang dipilihnya. Ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keempat, membudayakan komunikasi berdasar rasa empati baik intrasekolah maupun dengan masyarakat atau ekstra sekolah. Kelima, menanamkan rasa penghargaan dan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap sumber dan sarana pembelajaran baik yang terdapat di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Keenam, mewujudkan anak generasi alumni SMK Palapa yang mandiri, berdedikasi, dan berkualitas. Selanjutnya yaitu program kerja prioritas di SMK Palapa. Kami ada program kerja berjenjang yaitu mulai dari jangka pendek yaitu tahunan. Nanti akan kami sampaikan di program kerja tahun pelajaran 2020-2021. Dan program kerja prioritas di jangka menengah
itu dalam jangka waktu 2 tahun akan kami sampaikan dimulai dari tahun 2018, 19, 19, 20 dan di program kerja jangka panjang yaitu 4 tahun atau 1 periode kepemimpinan dimulai dari awal saya mengabdi 2018 dan nanti berakhir pada 2022. Adapun program jangka panjang di sini Bapak Asesor kami tampilkan sebagian, yaitu secara umum program kerja kami meliputi baik bidang kurikulum, pengembangan kurikulum, kedua pengembangan kesiswaan, ketiga perbaikan dan pengadaan sarana prasarana, serta keempat pengembangan sistem kehumasan dari SMK Palapa. Adapun yang kami sampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama dalam program kerja jangka panjang, yang pertama perbaikan dan perawatan fasilitas sekolah. Jadi perbaikan dan perawatan fasilitas sekolah ini kami laksanakan menjadi program jangka panjang karena harus kita laksanakan tiap tahun. Contohnya perbaikan ruang kelas dan juga perawatan ruang kelas, ruang simulasi farmasi, termasuk juga ruang bengkel TKR, dan juga beberapa ruang seperti ruang guru dan lain-lain. Jadi fasilitas semuanya kami perbaiki dan kami rawat. Kedua, penambahan peralatan praktikum tiap jurusan. Hampir setiap tahun kami harus melaksanakan penambahan peralatan. Karena ini menjadi program jangka panjang, sehingga ini menjadi suatu kewajiban kami melaksanakannya tiap tahun dan terukur. Sampai finishnya nanti kita harus bisa memenuhi seluruh kebutuhan dari peralatan praktikum sesuai antara alat dan siswa yang angka rasionya balance. Ketiga, menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Di sini kami sampaikan bahwasanya kita ada kerjasama dengan PT Karya Bintang Mandiri. PT tersebut merupakan perusahaan outsourcing untuk menggali potensi-potensi lulusan SMK Palapa untuk bisa disalurkan di dunia kerja dengan lebih cepat dan masif. Dan ada beberapa kerjasama baik dengan pihak kesehatan, kita ada kerjasama dengan puskesmas, terus juga ada beberapa bengkel dan juga tempat servis komputer. Keempat, penambahan dan perbaikan alat praktek produktif. Ini selalu kami laksanakan. Komputer, trainer mesin EV, car lift, dan banyak lagi macamnya. Tapi yang jelas ini kami laksanakan tiap tahun. Dan ini menjadi program jangka panjang. Selanjutnya, menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak luar sekolah. Ini salah satunya kami wujudkan dalam program kerja berbentuk menyalurkan zakat dan santunan, sosialisasi bursa kerja melalui wali murid atau alumni. Sosialisasi bursa kerja di sini biasanya kami salurkan bisa melalui WA Group ataupun pengumuman baik bisa melalui sosmednya SMK Palapa maupun melalui papan pengumuman yang ada di SMK Palapa. Selanjutnya yaitu meningkatkan kompetensi dan prestasi siswa melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kompetisi ataupun pengembangan minat dan bakat. Semisal kita mengikuti kegiatan lomba kompetensi siswa ataupun lomba-lomba lain yang memang sifatnya untuk pengembangan minat dan bakat ataupun peningkatan kompetensi siswa. Selanjutnya menyiapkan pembelajaran yang berbasis praktek dan sustainable guna melahirkan lulusan yang bermutu dalam prestasi akademik dan cepat terserap ke dunia kerja dan atau siap masuk ke ranah perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Selanjutnya Bapak, kami sampaikan program kerja jangka menengah. Program kerja jangka menengah ini sudah kami laksanakan dan sudah kami rencanakan sebelumnya, yaitu renovasi ruang kelas, renovasi jendela kelas,
renovasi lantai ruang kelas dan lorong ruang, penyediaan peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar, menambahkan lemari mikroskop di lab farmasi, sidak dari TNI atau Polri untuk kedisiplinan siswa, ini kami laksanakan 1 bulan sekali, pelayanan BK, baik monitoring siswa, home visit siswa, maupun konseling. Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler di SMK Palapa ada pramuka, tari saman, futsal, English Club, dan BTV. Menyiapkan pembelajaran yang berbasis praktek dan sustainable guna melahirkan lulusan yang bermutu dalam prestasi akademik dan cepat terserap ke dunia kerja dan atau siap masuk ke ranah perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Selanjutnya, pengadaan perangkat lunak guna menunjang ujian di SMK Palapa berbasis CAT. Selanjutnya pengembangan sistem penilaian berbasis IT. Dan selanjutnya menjalin kerjasama dengan DUDI. Tadi sudah saya sampaikan contohnya, salah satunya dengan PT Karya Bintang Mandiri. Ini kita menjalin kerjasama jangka panjang. Dan selanjutnya menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak luar sekolah. Ini hampir kita laksanakan tiap tahun dan tiap waktu sesuai dengan kebutuhan yang harus kami sampaikan. Baik, untuk program jangka pendek di SMK Palapa ataupun program kerja tahunan, yaitu yang pertama, program kerja jangka pendek Pak Jo, ditampilkan. Pengecatan tembok sekolah, bagaimana bentuk perawatan. Kedua, pengecoran halaman sekolah. Ketiga, pengadaan komputer 1 unit untuk lab assessment dan USBN LCD proyektor juga 1 unit. Ini pengadaan seperti ini kita laksanakan tiap tahun dan minimal 1 unit sebagai penambahan dan peremajaan alat untuk menunjang lab assessment dan USBN. Keempat, pengadaan bahan praktikum TKR, TKJ, dan farmasi. Kelima, renovasi lantai bengkel dan servis mobil praktek TKR. Renovasi lantai bengkel ini dari lantai yang hanya beton biasa, kita ganti berlapiskan epoksi seperti bengkel-bengkel yang resmi yang ada di baik kayak di Astra ataupun di Toyota biasanya, dan servis mobil praktek TKR. Selanjutnya pelaksanaan kebersihan lingkungan sekolah secara gotong royong, jadi tidak hanya dibebankan kepada petugas kebersihan dalam arti tukang kebun kami, tapi juga kami libatkan seluruh siswa dan juga Bapak Ibu Guru dalam hal pengawasan kebersihan. Selanjutnya PPDB dan MOS atau MPLS, pemilihan ketua dan pendampingan pembentukan pengurus OSIS, serta LDKS. Selanjutnya sidak dari TNI atau Polri untuk kedisiplinan siswa. Dan selanjutnya pelayanan BK baik berbentuk monitoring siswa, home visit siswa, ataupun konseling. Ini kita laksanakan tentatif sesuai dengan perkembangan dari siswa. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Ini yang kami tampilkan, yaitu yang A, melaksanakan rekrutmen tenaga kerja dari alumni SMK Palapa bersama PT Karya Bintang Mandiri. Ini biasanya kita laksanakan setelah ada lulusan baru. Dan di 2 tahun kemarin kami melaksanakan, untuk di tahun ini kami tidak dapat melaksanakan dikarenakan PT Karya Bintang Mandiri sendiri banyak pengurangan tenaga kerja karena dampak COVID-19. B, mendistribusikan atau merekomendasikan lulusan untuk digunakan pihak dunia usaha, dunia industri sebagai peserta magang atau tenaga kerja. Ini pendistribusian dan rekomendasi ini kami salurkan melalui relasi yang ada baik di saya maupun di Bapak
guru yang ada di SMK Palapa ataupun informasi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan Bakri Anand Zain. C. Aktif berkomunikasi guna menggali informasi lowongan kerja dari dunia usaha, dunia industri. Ini biasanya kami laksanakan untuk menggali informasi lowongan kerja baik dari websitenya pemerintah Kota Mojokerto, pemerintah Kabupaten Mojokerto, ataupun dari Facebook ataupun Instagram. Jika ada informasi lowongan kerja, maka akan langsung kami informasikan kepada alumni SMK Palapa. Selanjutnya, menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak luar sekolah, baik menyalurkan zakat dan santunan, sosialisasi bursa kerja melalui wali murid atau alumni. Selanjutnya, mengikuti ujian asesmen dan USBN sebagaimana yang diprogramkan insya Allah oleh pemerintah. Nanti semester genap kita akan melaksanakannya. Dan dilanjutkan mengadakan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian UKK, dan prakrim. Selanjutnya melaksanakan supervisi oleh kepala sekolah dan PKD, penilaian kinerja guru. Selanjutnya menyiapkan pembelajaran yang berbasis praktek dan sustainable guna melahirkan lulusan yang bermutu dalam prestasi akademik dan cepat terserap ke dunia kerja dan atau siap masuk ke ranah perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Itu program kerja yang kami programkan baik dari program kerja jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk selanjutnya, gambaran bidang sumber daya manusia di SMK Palapa. Next. Jumlah guru dan kompetensi guru. Di sini, usaha meningkatkan kompetensi guru dapat dilakukan mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, S1 ataupun S2. Ini kami melaksanakannya dengan mensupport Bapak Ibu guru untuk bisa menempuh pendidikan baik S1 maupun S2. Kedua, mengikuti pelatihan ataupun penataran. Ketiga, mengikuti seminar, workshop, MGMP, dan lain-lain. Adapun jurusan yang ada di SMK Palapa yaitu jurusan TKR, TKJ, dan farmasi. Selanjutnya yaitu keadaan tenaga pendidik kami. Di kepala sekolah, tingkat pendidikan kepala sekolah yaitu S1 PPKN dan S2 Ilmu Hukum. Untuk jumlah pendidik mata pelajaran adaptif atau normatif ada 10 orang, terus pendidik produktif ada 8 orang, jumlahnya 18 guru. Namun sebenarnya ada tambahan guru tetapi masih belum terakomodir di Dapodik. Jika yang terhitung sama dengan yang di luar Dapodik, kurang lebih ada 23 tenaga pendidik. Selanjutnya, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk pendidik mata pelajaran normatif adaptif, untuk S1-nya ada 10 orang, untuk pendidik produktifnya ada 8 orang, jumlahnya 18 orang. Untuk jumlah tenaga kependidikan, di SMK Palapa ini ada 3, dan latar belakang pendidikannya untuk TU, ada 2 latar belakang pendidikan SMA. Untuk tenaga kebersihan ada 1 dan latar belakang pendidikan SMA. Totalnya tenaga kependidikan kami ada 3. Selanjutnya untuk gambaran jumlah siswa kami dari 3 tahun terakhir, dari 2018, 2019, 2019, 2020, dan 2020, 2021. Bapak-bapak asesor, untuk di tahun pelajaran 2018 dan 2019, kondisi siswa total kami ada 100 siswa. Dilanjutkan pada tahun pelajaran 2019-2020, kami juga stagnan, ada 100 siswa. Dan di tahun sekarang, tahun pelajaran 2020-2021, kami alhamdulillah mengalami peningkatan jumlah peminat yang belajar di SMK Palapa sehingga jumlah akumulasinya ada 128 siswa.
Adapun grafik siswa di SMK Palapa dari pertama jurusan TKR, di sini dari grafik bisa dilihat bahwasanya ada kenaikan yang sangat signifikan di tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, untuk jurusan TKJ, alhamdulillah ada kenaikan. Memang tahun ini kami tidak ada kenaikan, tetapi di tahun 2 tahun sebelumnya ke tahun yang kemarin, alhamdulillah ada kenaikan. Sehingga grafiknya masih cukup baik. Dan selanjutnya untuk jurusan farmasi. Untuk jurusan farmasi sendiri, alhamdulillah di tahun ini kami sangat dipercaya oleh masyarakat sehingga kenaikan peminat farmasi di SMK Palapa cukup signifikan meskipun masih jauh dari apa yang kita idealkan. Tetapi dari perkembangan-perkembangan ini adalah suatu bentuk konkret dari apa yang kami kerjakan dalam 2 tahun terakhir. Kurang lebihnya itu Bapak-Bapak asesor yang bisa kami sampaikan. Adapun hal-hal lain yang belum kami sampaikan nanti bisa digali oleh Bapak-Bapak melalui proses visitasi melalui seluruh stakeholder SMK Palapa. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, kami siap menjelaskan. Itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, sudah selesai kami sampaikan. Itu lo masih merah mic-nya. Pak Tarji, masih merah itu mic-nya. Balik merah itu loh, balik merah. Halo, halo. Oke, dah. Dah. Apa? Wes ndang wis mari kok apa? Kok? Lah yo presentasi kan sudah. Sudah. Ya Pak Tris. Ya, siap, Bapak. Bapak Sutrisno Akbar, terima kasih presentasinya. Saya memang juga sedikit saya tinggalkan karena juga ada rapat penting Pak di kantor. Menyampang bisa saya tinggal sebentar ya. Saya ini berada di luar, ini kantor belakang saya ini ruang rapat kantor saya. Ini lagi ada rapat penting ya. Ya kebetulan Pak Salomon memang sudah izin mengambil posisi di luar. Saya memang tetap berada di tempat, tapi tetap acara jalan, dua-duanya jalan ya. Ini yang saya. Baik Pak Tris dan kawan-kawan, ya 30 menit tersisa. Dengar ya Pak ya? Dengar Bapak. Halo. Iya, dengar Bapak. Halo. Baik. 30 menit tersisa ke depan, ini kita manfaatkan oleh asesor. Jadi bolehlah tadi Pak Mon mungkin sudah menyerahkan ke saya. Jadi teknisnya mungkin 50-50 ya. Mungkin 15 menit saya, baru nanti 15 menit Pak Salamon ya. Atau mungkin kalau lebih sedikit ya molor menjadi 10-15 lah gitu. Baik. Baik. Bapak, yang pertama saya bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah terkait
pengelolaan yang berkaitan dengan tendik, ya, pengelolaan ketenagaan atau tendik. Ya. Bapak tolong berikan paparan dalam artian penjelasan bagaimana upaya Bapak di dalam memberikan peluang atau kesempatan kepada tendik untuk mengupdate atau meningkatkan diri, mengupgrade terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran, baik itu berkaitan dengan langsung tugas guru, tendik, maupun tugas-tugas tambahan terkait penyelenggaraan sekolah, lebih-lebih di masa era digital ini, dan ditambah lagi adanya situasi pembelajaran yang tidak pernah ada yang nyangka. Dulu itu saya kuliah tidak pernah dapat ilmu mengajar daring, tidak pernah mikir nek sok iku ngulang jarak jauh. Kalau PJJ sudah pernah saya ikuti dulu sejak saya sekolah, sudah pernah, tapi yang model daring ini tidak pernah. Nah, yang saya tanyakan bagaimana Bapak, upaya Bapak menyiapkan, membekali terhadap kebutuhan-kebutuhan masa kini terkait dengan tendik, baik itu guru maupun tenaga pendidikan. Silakan Pak Tris. Baik, terima kasih Pak Terji atas pertanyaannya. Adapun apa yang harus kami lakukan berkaitan dengan pengelolaan untuk pengembangan SDM baik dari tenaga pendidik maupun pendidikan secara umum kami sampaikan, yaitu yang pertama dengan cara mendorong Bapak Ibu untuk bisa kuliah lagi. Jadi kalau yang sudah S1 kami dorong untuk bisa masuk S2. Tetapi dalam proses itu kami masuknya ke ranah moral. Untuk selanjutnya yaitu dalam hal pendistribusian Bapak Ibu guru di SMK kami, yaitu dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan semacam workshop ataupun pelatihan yang diadakan oleh cabang dinas maupun pihak-pihak swasta terkait yang relevan. Dan yang ketiga, tentunya mendorong Bapak Ibu dari segi administratif sehingga bisa memenuhi dan memenuhi unsur menjadi syarat peserta PPG. Karena dengan nantinya banyak Bapak Ibu guru yang di SMK Palapa mendapatkan sertifikat pendidik, sama halnya dengan pengembangan di SMK Palapa ini mencapai angka ideal. Dan alhamdulillah pada kesempatan sampai di tahun ini kurang lebih Bapak Ibu guru kami di SMK Palapa yang sudah sertifikat pendidik ada 8 guru, Bapak. Selanjutnya, selain dalam hal pengembangan tadi, tidak lupa juga Bapak Ibu guru kami selalu kami tekankan untuk mengupdate perkembangan yang ada di dunia sekitar. Yaitu yang pertama, dalam hal penggunaan aplikasi yang sifatnya iptek seperti ini. Dalam hal pengembangan seperti ini, Bapak Ibu guru selalu kami fasilitasi baik dari perangkat lunak maupun perangkat keras untuk digunakan dalam hal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan siswa. Secara umum seperti itu Bapak dalam hal pengembangan. Mungkin secara teknis bisa disampaikan oleh Pak Wakasek Kurikulum dan Ibu Kepala TU dalam hal pengelolaan tenaga pendidik. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Tris. Baik Bapak. Saya telah diberikan penjelasan. Hanya saya kepingin konkretnya selain tadi mendorong untuk mengupdate ilmunya, bahkan mengikuti pendidikan formal, bahkan Bapak selalu mendorong untuk agar guru-guru bisa tersertifikasi. Sampai kondisi ini sudah berapa? 80% tadi ya? 80%? Ada 8 tenaga pendidik kami Bapak yang sudah terpilih. 8 itu berarti persentasenya masih berapa Pak? Masih 40%. Oh, masih 40%. Ya terus nanti bahkan kalau ada setiap kesempatan ya. Hanya Bapak,
lebih teknis benar dari Bapak yang menyampaikan. Coba Wakakur berikan bagaimana mengevaluasi atau program-program guru dengan penyelenggaraan PDR ini. Bapak Wakakur, siapa yang bisa mungkin menjelaskan? Kalau ada dokumen tayangan atau apa, disilakan. Pak Wakakur, silakan. Ya, Pak. Silakan. Berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran di masa pandemi, lalu berikut bagaimana Bapak mengevaluasinya, mungkin masih ada kendala-kendala, kekurangan apa, atau mungkin guru tertentu yang mungkin belum siap mengikuti kondisi situasi ini, mohon digambarkan. Syukur kalau ada paparan, ada presentasi. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi untuk Bapak Ibu guru, setiap awal tahun pelajaran kita guru membuat perangkat pembelajarannya semua ya dalam satu tahun. Jadi setelah itu ada evaluasinya. Terus? Lanjut. Suaranya hilang, Pak. Halo, Pak. Lanjut. Oh, ya, ya, Pak. Ya, benar. Lanjut. Ya, Pak. Jadi setiap saat, jadi kita juga sering melakukan rapat-rapat ya, maupun sharing-sharing dengan Bapak Ibu guru semua tentang perangkat pembelajaran itu. Jadi gimana kendalanya juga. Terus kita juga sharing dari Bapak Ibu guru yang ada kegiatan pengembangan profesi. Jadi, itu setelah ya pulang dari acara itu kita share bersama seperti ini. Jadi seperti misalkan Burian ini mengikuti pelatihan program peningkatan kompetensi pembelajaran pola 82 jam. Nah, ini Pak. Ya. Dari hasil-hasilnya ini kita share pada Bapak Ibu guru semua. Karena kan tidak semua Bapak Ibu guru mengikuti program seperti ini. Ya, cukup Pak, cukup Pak Pak Rozi ya, cukup. Ya. Dengan begitu Bapak punya program diseminasi, artinya itu mendiseminasikan setiap guru yang memperoleh ilmu dari diklat, dari pelatihan, dari yang lain-lain. Oke. Saya mau tanya khusus evaluasi tentang kegiatan pembelajaran BDR sekaligus fasilitasi dari sekolah. Sejauh mana itu kira-kira efektif berjalan, bisa 60% kah atau masih di bawah 50% kah? Artinya beserta kendala-kendalanya terhadap anak ya, dengan fasilitasi aplikasi, dengan perangkatnya, dengan pelaksanaan gurunya, mohon kisarannya itu bisa berjalan 60% atau mungkin masih di bawah 60%, Pak. Mohon dijawab, Pak. Oh, ya, terima kasih, Pak. Jadi untuk proses pembelajaran selama pandemi ini kan kita melakukan proses pembelajaran daring ya. Jadi kita pakai grup WhatsApp, Pak. Jadi kalau pakai Zoom enggak mungkin anak-anak. Jadi cuma kita kadang-kala aja kita pakai Zoom, tapi yang pasti kita pakai grup WhatsApp, Pak. Jadi hanya grup untuk enggak Google Classroom, enggak Google Form, enggak Google Classroom, enggak. Pakai Google Classroom ya. Tapi enggak bukan yang utama, Pak. Iya. Yang utama pakai grup WhatsApp, ya. Karena kendalanya dari siswa, ya dari siswa. Baik. Saya cukupi untuk WAG itu
per kelas apa grup besar? Kalau grup besar nanti terlalu, artinya saya guru kasih tugas lewat WAG, kemudian anak merespon, kemudian guru itu memberikan penilaian, koreksi dan sebagainya, itu grupnya grup yang kayak apa? Per kelas apa? Mana? Per jurusan, Pak. Per jurusan, per tingkat. Jadi lebih spesifik. Per jurusan per tingkat. Ya, jadi 10 TKR, 10 TKJ, farmasi, 11 TKR, ya. Tapi itu ya Pak. Ya, itu per jurusan ya ramai Pak, besar Pak, karena itu kan satu jurusan per tingkat itu kan ya besar juga. Ya, maksudnya gurunya juga banyak. Ya oke lah, yang penting di situ efektivitasnya berapa persen? Efektifnya di atas 60%. Untuk ketercapaian baik itu target pembelajaran, kira-kira target keterserapan kompetensi, materi dan kurikulumnya 60% ya Pak ya? Iya, ya, saya yakin seperti itu Pak. Ya. Baik. Berikutnya saya tanya ke perwakilannya. Ini saya condongkan ke Pak Wakasis Pak, biar Pak Kepala Sekolah enggak usah jawab nanti, karena ini biasanya di bagian Wakasis. Saya tanya Pak Wakasis, yaitu Pak siapa iki? Bu Sofi. Kano iki? Kesiswaan. Oh, Bu Sofi iki ya, Bu Sofi. Halo Bu Sofi. Bu Sofi, jelaskan sejauh mana efektivitas kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi andalan penopang untuk kelengkapan pencapaian baik itu sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa menunjang kurikulernya. Jadi ini ekstrakurikuler. Tolong jelaskan terutama di masa selama pandemi ini. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ekstrakurikuler di SMK Palapa ini, kalau sebelum pandemi tetap berjalan Pak dengan baik. Ada ekstra pramuka, ekstra futsal, tari saman, baca tulis Al-Quran, dan English Club. Tapi kalau setelah pandemi ini Pak, kita masih belum berjalan efektif karena anak-anak masih daring di rumah. Jadi belum bisa berjalan dengan alasan masih pandemi dan tidak memungkinkan pertemuan tatap muka ya. Belum memungkinkan untuk tatap muka karena tentunya akan terjadi kerumun dan sebagainya ya. Berarti belum berjalan ya. Selama ini yang sudah berjalan yang sebelum pandemi itu yang sering sampai memberikan kontribusi ke event kejuaraan itu yang dari ekstra apa Bu? Kalau yang kejuaraan belum ada, tapi seperti futsal itu juga pernah. Terus juga tari saman itu juga kita pernah tampil juga di yayasan juga pernah Pak. Dinas Pendidikan juga kita pernah mengikuti lomba batik juara harapan. Jadi anak-anak ini berprestasi Pak. Ya, di samping nanti saya lihat di dokumen, barangkali Ibu ingat yang memberikan tingkat kejuaraan yang agak paling bergengsi itu kejuaraan apa di sekolah Ibu? Yang katakanlah tingkatannya itu provinsi ta, nasional ta? Halo. Ya Pak, anak-anak selain siswa menjuara itu juga pernah ikut lomba Olimpiade Matematika Pak. Olimpiade Matematika. Lalu lomba debat di Universitas Mejen Sungkono itu menjadi juara juga, juara 3 untuk lomba debatnya. Juara 3. Berarti English Club pakai bahasa Inggris atau debat bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Pak.
Untuk debatnya pakai bahasa Indonesia. Ya, ya. Oke, untuk saya 2 unsur Wakakur dan Wakasis. Karena waktu juga, saya persilakan Pak Salamun. Nanti kalau memang masih ditambah sedikit-sedikit, ya saya akan menambah mungkin 5 atau nggak sampai 10 menit. Tapi silakan Pak Salamun untuk melanjutkan dari wawancara saya ini. Monggo. Baik, saya kembali ke Pak Kepala Sekolah ya. Yang pertama ini berkaitan dengan visi misi. Visi itu kan keinginan ya, visi itu keinginan bersama-sama. Kemudian setelah punya keinginan harus ada sesuatu yang dilakukan. Sesuatu yang dilakukan itu namanya adalah misi. Punya keinginan, kemudian melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Sehingga yang namanya visi, misi, dan tujuan sekolah itu harus dirumuskan dengan benar ya, tidak boleh main-main ya. Kemudian yang pertama, di dalam proses penyusunan visi misi, ini siapa saja Pak yang terlibat? Baik, Pak, kami jelaskan dalam hal penyusunan visi misi sekolah ini yang kami sampaikan tadi, adapun berbagai pihak yang kami libatkan, yaitu termasuk Ibu Yayasan, terus Bapak Ibu Guru, semua baik dari jajaran kepala sekolah, Wakasek, dan seluruh Bapak Ibu Guru, dan perwakilan wali murid. Biasanya kami menyebutnya komite sekolah. Nah itu semuanya kami ikutkan dalam proses, cuman memang dalam proses penyusunan dulu lebih penekanannya, pengembangannya, dan partisipasinya lebih aktif di Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah serta arahan dari yayasan. Itu Pak Salamun. Oke, ya. Nah, tentunya nanti setelah visinya jelas, kemudian misinya jelas dan punya tujuan, maka sekolah harus membuat program ya. Namanya program sekolah. Di SMK Palapa itu ada berapa program, Pak? Untuk di program dari SMK Palapa itu kami tuangkan dalam tujuan sekolah, Pak. Ya. Jadi, dalam tujuan sekolah itu kami ada 6 tujuan sekolah. Kalau dalam misinya sendiri kami ada 7 misi. Gitu. Ya. Kemudian gini. Di dalam program ya, penyusunan program mungkin sama dengan menyusun visi. Jadi program itu tidak boleh disusun oleh kepala sekolah sendiri. Kalau tadi saya melihat sepintas ada yang namanya program jangka panjang, program jangka menengah, kemudian program jangka pendek. Terus yang melatar belakangi atau sebelum membuat program itu, apa yang Bapak lakukan? Baik Bapak Asesor yang kami hormati, adapun program baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek yang melandasi yang pertama pasti salah satunya adalah indikator dalam visi misi. Adapun visi misi SMK Palapa sendiri itu pun lahir itu pun dikarenakan keadaan sebelumnya yang mungkin harus dilakukan percepatan, perbaikan, dan pembangunan di SMK Palapa. Dari proses itu semua sehingga lahirlah dalam program-program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Memang apa yang kami tampilkan tadi tidak mencakup keseluruhan, karena dalam hal program kerja itu kami distribusikan di seluruh Wakasek hingga tingkatan paling kecil pun wali kelas kami tekankan untuk menyiapkan program kerja. Dan pola penyusunannya itu pun kami rapatkan dan kami putuskan bersama. Begitu, baru saya sahkan. Jadi latar belakang adanya program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek ini supaya sustainable pembangunannya. Jadi ada arah yang jelas.
Saya kira seperti itu, Pak Asetor. Coba saya ditunjukkan cover, ya, covernya atau sampelnya program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Baik, Pak Wakasek kurikulum bisa dibantu ditampilkan. Ya, bentar, Pak. 28.2. Aduh. Ini, Pak. Ya, itu yang jangka panjang atau jangka menengah itu? Ini sudah masuk di dalamnya ini, Pak. Hah? Coba sebentar, berhenti Pak, sebentar. Diturunkan pelan-pelan. Coba balik dulu, turunkan dulu sebentar, pelan. Ini? Ya, pelan-pelan, coba, betul, pelan-pelan. Bentar. Oke. Pelan-pelan, lagi. Terus. Terus. Oke, Pak. Ya, balik. Bentar. Oke. Palapa itu di kecamatan mana, Pak? Mojoanyar. Mojoanyar. Oke. Terus. Bentar, berhenti. Bentar. Berhenti. Oke. Di situ ada program pembiayaan ya. Memiliki program dan upaya menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dan berbagai sumber melalui laporan pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan. Kemudian B-nya memiliki pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan. Kemudian yang C, pembiayaan pendidikan dirancang dalam RAPBS. Kayaknya judul itu kok berbeda dengan yang di depan sendiri ya. Kalau depan tadi ada RKAS itu. Ini jangan dipindahkan dulu ya, Ya, Pak. RAPBS itu kan istilah sudah agak usang. Ya. Oh ya, gini. Terus yang kedua, coba saya dijelaskan tentang yang A itu, Pak. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan itu gimana? Ya, jadi setiap kegiatan itu ada laporan kegiatannya, juga ada laporan pemasukan serta pengeluarannya, Pak. Itu yang akuntabel apa yang transparan? Itu yang akuntabel
dan transparan juga, Pak. Maksudnya transparan kan disertai dengan bukti-bukti, maksudnya misalkan kwitansi, foto-foto kegiatan. Itu itu namanya dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Artinya laporan itu harus lengkap, tidak hanya sekedar nulis doang, tetapi harus dilampir dengan bukti-buktinya. Terus transparan itu kan tidak ditutup-tutupi. Iya. Artinya semua orang pun juga harus tahu. Nah, apakah di sana juga semua orang tahu tentang laporan itu? Oh iya, Pak. Laporan yang terkait dengan itu. Ya, mulai kepala sekolah, wakasek, guru, serta tenaga pendidikan juga tahu. Murid? Murid untuk kegiatan siswa, iya. Ya, kegiatan yang lain-lain enggak? Enggak selalu, Pak. Enggak selalu. Oh, oke. Saya tak nyontoh Pak Tarji ya, ke kesiswaan. Oke. Di paparannya Pak Kepala Sekolah tadi itu ada program jangka menengah dan program jangka pendek. Dan yang saya baca tadi adalah ada tulisan sidak. Tulisannya itu sidak dari TNI garis miring Polri untuk kedisiplinan siswa. Itu maksudnya apa itu? Yang sidak Ya. itu siapa? Ya, terima kasih Bapak. Ini maksudnya sidak dari TNI Polri ini untuk kedisiplinan siswa. Kita juga ada kerjasama dengan Bapak TNI ataupun Polri berkaitan dengan kegiatan LDKS, kita juga mengundang. Nah, Terus MPLS juga begitu Bapak. jadi mungkin bunyinya itu yang harus dibetulkan. Nggih. Kalau bunyinya seperti itu ya, sidak dari Polri dan itu kan itu programnya Polri melakukan sidak. Ya. Tapi kalau sekolah kan bekerja sama dengan polisi atau TNI untuk melakukan sidak atau meminta polisi untuk melakukan sidak sehingga anak-anak yang sering keluyuran di jalan-jalan itu biar takut sama polisi gitu ya. Jadi kalimatnya itu mungkin yang harus diperbaiki. Kemudian lagi di program jangka pendek dan menengah tadi itu banyak yang ditulis. Tetapi kok saya belum menemukan ada program jangka pendek atau menengah yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Kok sebagian besar tadi itu MOS, kemudian LDKS, macam-macam ya. Terus yang tak baca, tak peliri gitu kok, mana ya yang ada misalnya pengawasan terhadap pembelajaran di kelas gitu. Ini tadi di nomor berapa itu? Tadi kok tak lihat pelan-pelan kok gak kelihatan tulisannya. Apa saya yang gak jeli baca ya? Coba nanti kita lihat ya. Kenapa? Karena gini, saya teruskan dulu. Selain gini, kalau diurut kan sekolah punya visi. Kemudian punya visi ya, punya impian. Lalu melakukan sesuatu untuk mencapai visi. Nah, melakukan itu kan upaya untuk mencapai visi. Nah, kalau ada dik melakukan pekerjaan, maka kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan atau monitoring atau supervisi. Nah, sejauh ini Pak Kris itu apakah punya program pengawasan atau program supervisi? Kemudian apakah ditindaklanjuti, terus hasilnya bagaimana, terus apakah sudah dianalisis, kemudian apakah sudah dilakukan tindak lanjut hasil supervisi. Ada mungkin itu bisa dipaparkan di sini juga. Mungkin Pak Pakakurnya yang punya itu ya, filenya. Monggo. Kurikulum bisa ditampilkan hasil dari supervisi kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru.
Ya Pak, siap. Ya Pak. Sambil digeser-geser ya. Coba saya berhenti dulu. Balik. Aja, berhenti. Pak Kris. Oke, baik. Laporan ini disimpan di sekolah atau dibawa kemana? Ya, untuk laporan supervisi ini selalu kami arsip cuma di mejanya Pak Wakasek Kurikulum. Berarti mungkin itu judulnya bukan laporan, ya pelaksanaan gitu ya. Kalau laporan kan berarti harus ada suratnya dan itu mungkin disampaikan kepada ketua yayasan karena kepala sekolah sudah melakukan satu tugas dari kepala sekolah, yaitu melaksanakan supervisi. Saya melihat ini landasan-landasan hukum atau dasar-dasar hukum. Yang nomor 1 itu adalah ada Undang-Undang nomor 2 ya tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. 3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Ada 74 2008 tentang guru. 19 2005, 74 2008. Ini nampaknya adalah peraturan-peraturan yang sudah ada penggantinya, Pak. Misalnya yang 19 tahun 2005 itu kayaknya kan sudah ada penggantinya nomor 32 tahun 2000 berapa itu ya, 2013 atau tahun berapa itu ada. Kemudian yang peraturan pemerintah nomor 574 tahun 2008 tentang guru, ini pun juga sudah diubah menjadi peraturan pemerintah yang baru. Tahunnya tahun 2018, sehingga nanti kalau ini nanti dievaluasi, direvisi, kita mencari lagi, tolong dicarikan peraturan-peraturan yang terbaru terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang baru juga. Ini yang lain-lain juga perlu diperbaiki ya, terutama dasar hukum. Kenapa? Karena kita itu kalau melakukan sesuatu itu harus menggunakan dasar hukum yang terbaru, jangan menggunakan dasar hukum yang lama. Terus saya ingin balik ke Wakasis tadi ya. Tadi jenengan cerita Bu Sofiatul ada ekstra pramuka, ada ekstra futsal, ada ekstra baca tulis Al-Quran, dan ada ekstra tari saman. Saya tanyakan ini, kalau pramuka kan umum ya, itu hampir sekolah kemarin di Mutu, di Mutia itu juga pramuka ada. Futsal itu juga di Mutu ada, di Mutia juga ada. Yang ini yang saya tanyakan, tari saman. Peserta ekstra tari itu ada berapa? Berapa orang? Ya, terima kasih. Peserta tari saman itu bisa diisi kadang 10, 8 orang, Pak. 8 orang ya? Ya, boleh laki-laki, boleh perempuan yang menarikan. Ini wajib apa pilihan? Pilihan, Pak. Tergantung minat bakat anak-anak. Terus untuk bisa menari saman itu butuh waktu berapa lama? Berapa hari? Atau berapa kali pertemuan? Kalau misalnya kita akan melakukan pementasan, biasanya lebih sering latihan, Pak. Ukuran sering itu berapa hari atau berapa Kalau minggu? biasanya kan kalau kita ekstra kan mungkin hanya 1 minggu 1 kali. Tapi kalau misalnya ada tampilan, anak-anak itu kadang 1 minggu 3 sampai 4 kali gitu. Setelah pulang dari sekolah. Semua anak nggak ikut kan? Tidak. Tidak. Kenapa tidak semua diikutkan? Sehingga nanti tari saman itu juga menjadi sebuah ekstra wajib. Iya sih. Karena itu anak-anak itu kadang ada yang berminat, ada yang tidak, Pak. Jadi lebih banyak terutama sini yang laki-laki biasanya ikut futsal gitu, Pak. Kalau saya kan gini menganalisisnya ya.
tari saman itu kalau misalnya mau sungguhan ya, mau sungguhan. 1 minggu itu sudah selesai ya, selesai. Bisa ya, 1 minggu dengan durasi waktu kurang lebih 2-3 jam itu sudah bisa. 1 minggu kan paling banter ya 2 minggu lah itu sudah mahir. Nah, itu kalau dijereng setiap minggu sekali ya, kan berarti ada berapa minggu sudah tuntas. Nah, maksud saya gini, kok enggak ekstra seni gitu saja. Sehingga kalau judulnya itu ekstra seni, ya mungkin di dalamnya itu ada saman, ada keca, ada macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya kok langsung ekstranya itu ekstra tari saman itu kan seolah-olah memberikan kewajiban pada anak-anak lulusan situ tuh harus bisa tari saman ya, tari saman. Padahal kan enggak harus kan. Iya. Nah, sehingga nanti itu mungkin bagian dari ekstra tari ya, ekstra tari. Pak Tarsi mungkin itu untuk saya. Ya, baiklah Pak Salamun dan seluruh Bapak Ibu, baik Pak Kepala Sekolah, Pak Tresno Akbar maupun Bu Sofi Atul, juga Pak Rozi Wakakur, juga Bendahara Pak Habib. Ya, jadi karena waktu juga, sepertinya ini sudah 10:10 ya. 10:10, sehingga kalau kita perpanjang nanti berdampak pada sesi ketiga ya. Sesi ketiga yang mana harusnya mulai 10:10 dan nanti akan selesai pukul 12 ya. Ya nanti akan menjadi lebih panjang dan ceritanya menjadi molor. Tapi bolehlah saya tambah 1-2 pertanyaan ya, yang bisa saya address, saya alamatkan bisa di Wakakur maupun di apa itu di keseswaan, enggak apa-apa, atau langsung Pak KS ya. Berkaitan dengan menyambung yang tadi, pengembangan guru diberikan kesempatan pelatihan, disuruh mengikuti, menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Bagaimana yang saya kaitkan dengan supervisinya ya. Supervisi itu pada akhirnya kan memetakan guru ya, memetakan secara keseluruhan kompetensi guru, baik itu di dalam pengelolaan pembelajaran, terutamanya di akademik itu tentu adalah penting ya, karena ibaratnya sekolah itu nyawa utamanya itu adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran, meskipun tidak mengabaikan yang lain, Lalu kalau sudah dipotret melalui supervisi mutu, nah, supervisi akademik itu akan dipetakan, selain guru itu dipetakan yang kemampuannya sudah bagus, sedang maupun yang kurang. Nah, yang kurang diberikan terapi. Tapi saya kepengen selain pemetaan berdasarkan klasifikasi guru, nanti akan dibutuhkan kebutuhan ke depannya. Ya. Kebutuhan ke depannya misalnya, oh ini tentang penilaian. Penilaian itu rata-rata masih, aspek penilaian masih lemah. Nah, atau kurang kreatif misalnya. Itu kan maka dibutuhkan suatu terapi, obatnya. Maka diberikan in-house training tentang penilaian. Ya, ini seperti itu. Nah, sejauh mana gambaran hasil supervisi akademik berikut peta kekuatan tindak. Siapa ini? Halo? Yang mau jawab siapa? Langsung Pak Tris. Boleh Pak? Dibuka mute-nya dibuka biar bisa bunyi Pak suaranya Pak. Halo? Baik, Bapak. Ya, sip.
Sip. Saya jelaskan secara umum, nanti mungkin langsung laporan rincinya bisa ditampilkan oleh Pak Wakakur. Ya. Untuk kondisi dari hasil supervisi kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru di SMK Palapa, unsur dari wawasan Bapak Ibu, baik dari pedagogik maupun dari wawasan pengetahuannya, dalam hal pengetahuan, kalau dalam hal kesimpulannya nilai dari 1 sampai 100, hasil dari penilaian kami ada di angka 80. Kalau untuk di unsur pedagogiknya, karena memang penting sekali adanya suatu kreativitas dalam hal seni mengajar, karena guru harus punya keterampilan untuk mengajar, bagaimana mendidik anak-anak dengan yang sifatnya sangat heterogen, bukan homogen. Oleh karenanya di pedagogiknya di SMK Palapa ini, Bapak Ibu guru dari nilai 1 sampai 100 ada di poin 75. Itu secara umum kesimpulannya. Dalam arti untuk pemenuhan kecukupan, dalam pandangan saya secara subjektif, karena yang menilai saya, sehingga dari pandangan saya kepada teman-teman, sudah cukup mumpuni untuk memberikan pelayanan pendidikan baik dari. Oke. Saya kira seperti itu, Pak. Ya. Cukup Pak, kalau sudah ya, kalau jawabannya sudah cukup, it's okay. Nggak perlu saya kembangkan, dan tentu tindak lanjutnya hanya bisa saran-saran pengembangan secara pribadi, pengembangan oke atau ada pengimbasan ya. Baik Pak, jadi saya kira cukup untuk sesi kedua ini, dan ini sudah beranjak pukul 10:15 ya. Maka kalau Pak Salamun tidak nambah, Pak Mun, halo Pak Mun, rupa-rupanya nggak nambah ya. Jadi sesi kedua ini Pak Tris dan kawan-kawan, Pak Rozi, Bu Sofi, juga teman-teman yang lain, bisa kita sudahi dan kita beranjak menuju ke sesi 3, yaitu sesi bersama sesi middle ya, manajemen di Sekolah Madrasah dengan Tendik. Di sini kita akan berwawancara dengan Kaprok ya, Kaprok. Kemudian berbincang dengan Kalab ya, berbincang dengan KUPJ dan Business Center, termasuk BKK ya, BKK, dan akan berbincang dengan Kapus ya, bisa juga lah dengan ada KTU, tidak ada masalah KTU ya. Ya, silakan kita akhiri sesi ini, kita langsung menuju ke sesi 3. Jika Bapak